Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'd. Oke, semua saja, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mari kita tak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggunakan nikmat-nikmatnya, lebih mendekatkan diri kepadanya. Tugas kita yang utama adalah untuk belajar. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita untuk pagi hari ini. Untuk Al-Quran hadis ya, kita masuki bab 5 tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Di dalam bab 5 ini nanti kita akan memahami isi pokok kandungan Al-Quran atau isi pokok ajaran Al-Quran, meliputi berbagai aspek. Mari kita lihat. Ini ada akidah, ada ibadah dan muamalah, ada akhlak, ada hukum, ada sejarah, ada sains dan teknologi. Ini beberapa aspek kehidupan yang termasuk di dalam isi pokok ajaran Al-Quran. Mulai dari akidah, ada ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains dan teknologi. Kita pahami satu persatu beberapa isi Al-Quran ini. Ada 6 ya. Akidah, ibadah dan muamalah menjadi 1, akhlak, hukum, sejarah, sains dan teknologi. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.325 ayat. Beberapa ulama menyebutkan 6.666 ayat. Kesemua bagian tersebut adalah kalamullah yang dapat dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Dari sanalah hukum, ajaran dan pokok-pokok keimanan serta pengetahuan umat Islam berasal dan dikembangkan. Isi dan kandungan Al-Quran yang sangat luas dapat mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam yang meliputi akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, serta teknologi. Mari kita lanjutkan untuk memahami kebenaran ajaran Al-Quran, memuat semua aspek kehidupan yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk yang pertama, isi kandungan Al-Quran adalah akidah. Apakah akidah itu? Mari kita lanjutkan ya pemahamannya. Secara etimologi, akidah artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi kalau kita umat Islam berarti akidahnya ya akidah Islamiyah, keyakinan umat Islam. Jadi akidah itu disebut juga sebagai keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau disebut mukmin. Secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Jadi akidah itu meliputi 3 ya. Ya, hatinya yakin, percaya, terus kemudian lisannya juga mengikrarkan. Kalau umat Islam ya dengan membaca 2 kalimat syahadat, dan diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk amal perbuatan. Kalau umat Islam ya harus beramal soleh, mulai dari ibadah dan lain sebagainya.
Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi umat Islam itu keyakinannya berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakannya dengan lisan dan harus mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan atau amal soleh ya. Makanya di Quran itu kan innalladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beriman dan beramal soleh. Ini sudah dipasangkan, harus beramal soleh, berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid. Tauhid itu ya mengesahkan Allah, menyatakan, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, tiada yang lainnya. Yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahasaan Allah. Orang yang tidak meyakini kemahasaan Allah berarti ya kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah dinamakan musyrik ya. Ada keyakinan bahwa ada kekuatan yang hebat seperti Allah selain Allah, itu musyrik ya. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Adalah tidak benar bila ada seorang mengaku berakidah atau beriman, tetapi hanya beriman kepada Allah saja. Atau ia hanya mengimani Allah saja, atau meyakini sebagian dari rukun iman saja. Melainkan seorang mukmin wajib meyakini rukun iman yang jumlahnya ada 6, yakni iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar. Jadi itulah rukun iman sebagai akidah kita. Penjelasan Al-Quran tentang pokok-pokok ajaran akidah yang wajib diyakini oleh umat Islam diantaranya adalah ada Quran surah Al-Ikhlas ya. Surah ke-112 ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tentang akidah ini disebutkan pula di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah lagi surat yang kedua ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad
beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Itu ya, ada 3 ayat yang disebutkan di sini. Sebenarnya masih banyak lagi ayat yang lain yang menjelaskan tentang akidah, tentang kemahasaan Allah, tentang rukun iman ya. Oke, ini bisa dipahami dan semoga saja kita semua dikuatkan akidah kita, iman kita diteguhkan, hati kita untuk selalu berpegang kepada keimanan sehingga diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita cukupi dulu ya tentang isi kandungan Al-Quran, yaitu yang pertama akidah. Untuk yang lain kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.